kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Oke, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Oke. Sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kita, mari saya pimpin kita dalam doa. Mari kita serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, terpujilah nama Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas kebaikan Engkau, kemurahan Engkau dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, daripada hari Isnin sehingga sampai pada hari ini ya Bapa. Bapa, tanpa Engkau ya Yesus, kami tidak akan ada di tempat ini seperti mana kami ada di tempat ini pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Biar kami benar-benar fokus di dalam hadapan Engkau ya Bapa. Biar kami benar-benar memuji dan memuliakan Engkau, bebas di hadapan Engkau ya Yesus. Bapa, kami serahkan tempat ini ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami undang Roh Kudus Engkau untuk berada di tempat ini ya Bapa, menjamah setiap hati kami ya Yesus. Kami serahkan siapa anak-anak-Mu yang dalam perjalanan untuk ke tempat ini ya Bapa. Dimanapun siapa anak-anak-Mu datang ya Bapa, dari manapun kami ya Bapa, kemanapun kami beribadah ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau ada di situ ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa permohonan kami panjatkan dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah.
benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Karena itulah Engkau Allah yang layak kami sembah, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena hadirnya Engkau di tempat ini pada pagi hari ini. Kami sungguh menikmati berkat hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sehingga adanya kami di rumah-Mu pada pagi hari ini satu petanda nyata Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tak pernah berubah dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Di dalam Engkau telah mendengar doa kami dan menjawab doa kami. Engkau Allah yang telah memimpin kami, sehingga adanya kami dalam rumah-Mu seperti mana kami ada. Itu adalah oleh karena kasih anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Kami memulia dan mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dengan tepukan tangan. Jemaat Tuhan, persilakan duduk. Haleluya. Terima kasih kepada tim yang telah memimpin kita atau membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kasih. Ternyata kita dapat melewati hidup kita sepanjang tahun ini sehingga pada hari ini. Haleluya. Dan itu adalah oleh karena kasih anugerah Tuhan yang sangat besar bagi saya dan Anda. Selamat datang dan selamat bertemu dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Jika ada di antara kita yang pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini, silakan angkat tangan kalau ada yang first time. Adakah? Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk saudara kita sangat mengalu-alukan dan menyambut Anda sebagai keluarga dalam Tuhan. Kita percaya hadirnya Anda di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi kita tahu Tuhan punya rencana dan maksud yang sangat indah. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil atau petik daripada Injil Lukas pasal yang kedua. Kita akan melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Dan saya tidak akan membacakan bahagian ini sekaligus atau semua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40, tapi saya akan membawa kita melihatkan bahagian firman Tuhan ini dengan satu tema yang mengatakan makna Krismas berdasarkan Alkitab. Makna Krismas berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari, tibalah masanya bagi kita sekali lagi untuk merayakan hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Peristiwa itu terjadi lebih 2000 tahun yang sudah berlalu. Tetapi bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, ianya merupakan satu saat atau waktu, hari yang sangat indah, sangat berarti dan bermakna bagi kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita melihatkan perkara ini dengan benar, agar di dalam kita merayakan, menyambutkan hari Krismas pada kali ini, kita melakukannya dengan pengertian yang benar, dengan kefahaman yang benar, supaya jangan pengertian yang benar itu dihanyutkan oleh keadaan atau situasi yang terjadi atau yang ada di dalam kehidupan kita atau pengaruh-pengaruh di luar sana. Sehingga arti sebenarnya perayaan Krismas itu hilang, tidak ada. Dan itulah yang sebabnya saya ingin membawa kita melihat bahagian ini. Daripada bahagian firman Tuhan ini kita dapat menemukan beberapa perkara-perkara yang perlu kita perhatikan, fahami dan tahu saat kita katakan, oh hari ini adalah hari Krismas.
Di dalam kita merayakan hari Krismas, satu perkara yang kita sudah tahu, oh itu adalah hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia ini. Sehingga ada orang yang menyambutkan hari ini atau hari Krismas ini dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan pikirannya atau pengertiannya yang tidak benar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang terjadi pada hari itu. Dan maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mengamati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan atau menyatakan apakah peristiwa yang harus kita pahami dan ketahui saat kita merayakan hari Krismas itu. Yang pertama, di dalam kita merayakan hari Krismas, kita harus tahu itu adalah saatnya atau harinya di mana Allah telah melakukan satu pengorbanan yang sangat besar. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan, pengertiannya itu adalah satu tindakan atau perbuatan yang di luar kemampuan kita atau di luar keberadaan kita. Ya, contohnya di dalam kita membawakan satu persembahan di dalam rumah Tuhan, biasanya mungkin kita memberikan persembahan kita 10 ringgit atau 20 ringgit. Sehingga pada satu masa hati kita tergerak dengan satu perasaan yang luar biasa di mana hari ini saya ingin melakukan atau memberikan yang terbaik atau memberikan satu persembahan yang memuliakan Tuhan. Maka kita ingin memberikan sesuatu apa yang ada pada kita. Kalau terlihat di dalam bagian firman Tuhan, contohnya persembahan seorang ibu janda itu menjadi satu persembahan yang bermakna di pemandangan Tuhan. Mengapa? Karena itu adalah satu pengorbanannya. Apa yang ada padanya itulah yang dia berikan. So kalau terlihat di dalam bahagian firman Tuhan yang telah kita baca tadi, atau yang telah saya sebutkan tadi, bahwa hari Krismas itu adalah saatnya di mana Allah telah melakukan satu pengorbanan bagi dunia ini. Kalau terlihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena kasihnya kepada manusia yang berdosa, Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar manusia itu bebas daripada hukuman dosa. Di dalam ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang telah Yesus lakukan, apa yang Allah telah lakukan pada waktu kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, ianya merupakan satu pengorbanan besar. Yesus yang menjelma menjadi manusia itu adalah satu-satu anak tunggalnya yang dia relakan untuk dipersembahkan, diberikan kepada dunia ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, manusia yang telah jatuh di dalam dosa itu sebenarnya ia harus menanggungkan hukuman dosa itu. Ia harus dibinasakan, ia harus dihukum karena upah dosa itu adalah kematian. Tetapi oleh karena pengorbanan Allah di dalam peristiwa Krismas, demikianlah juga saya dan Anda. Saat kita merayakan Krismas, bukan hanya kita memikirkan, oh itu adalah hari di mana kita senang-senang atau bersuka-suka begitu saja. Tetapi marilah kita sebagai anak Tuhan melakukan satu pengorbanan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa Krismas, pada mulanya kita melihat banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mendengar kabar tentang kelahiran Yesus itu. Orang Majus contohnya. Mereka berjalan dari jauh, dari timur, menuju ke Bethlehem untuk melihat seorang raja yang telah lahir itu.
Itu tercatat di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Di mana mereka melakukan sesuatu perjalanan yang cukup jauh. Bukan oleh karena kehendak hati mereka, tetapi oleh karena pimpinan Tuhan Allah bagi mereka yang dinyatakan, dipimpinkan lewat bintang yang telah mereka lihat itu. Itu adalah orang Majus. Yusuf dan Maria, mereka melakukan pengorbanan yang sangat banyak juga. Waktu kelahiran Yesus, waktu mereka melakukan tanggung jawab mereka untuk didaftar sebagai seorang warga negara, berjalan ke Bethlehem di dalam keadaan Maria, di dalam keadaan mengandung, mereka melakukan pengorbanan. Bukan itu saja, sewaktu mereka ditunangkan, mula dari saat itulah merupakan satu pengorbanan mereka. Di mana anak yang telah dijanjikan oleh Allah itu diberikan melalui Maria sebelum mereka disahkan sebagai suami istri. Pengorbanan yang besar. Bahkan setelah Yesus lahir pun, saat Raja Herodes Agung ingin membunuhkan bayi-bayi di Bethlehem, mereka harus melarikan diri mereka ke Mesir sampai Herodes meninggal, baru mereka balik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai umat Tuhan, di dalam kita merayakan hari Krismas, biarlah kita melakukannya dengan satu pengertian. Itulah saatnya kita harus melakukan satu pengorbanan. Di dalam kita memberikan yang terbaik kepada orang yang memerlukan. Itu seringkali terlihat kan? Memang karena biasa kita memberikan hadiah atau menerima hadiah daripada saudara-saudari kita, teman kita. Alangkah baiknya, marilah saat ini kita melakukan satu pengorbanan. Memberikan yang terbaik kepada orang yang sangat memerlukan. Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah pengorbanan yang engkau telah lakukan untuk Tuhan? Saat kita menyadari bahwa hadirnya Yesus ke dalam dunia ini adalah sang juru selamat manusia, membebaskan kita daripada belenggu iblis dan dosa, biarlah kita menyadari diri kita. Datang kepada Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi satu pengorbanan yang sangat besar yang kita lakukan pada hari Krismas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kita merayakan hari Krismas, saya rindu agar kita melakukannya dengan satu pengertian bahwa saat kelahiran Yesus itu berbicara tentang solidarity. Berbicara tentang solidarity ini, itu pengertiannya adalah perpaduan, kerukunan, setia kawan, atau kesatuan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah yang Maha Kudus rela datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dia adalah Allah, Yesus adalah Allah yang pada hakikatnya setara dengan Allah Bapa. Namun ia rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, agar dapat mati bagi umat manusia yang berdosa. Dan itu dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Yesus adalah Tuhan. Turun dari singgasananya, dari surga, dan datang ke dalam dunia ini dengan cara berinkarnasi, mengambil rupa seorang manusia dan tinggal di antara manusia. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Bapak Ibu Saudara-saudari, hadirnya Yesus ke dalam dunia ini, dia tinggal di antara manusia yang berdosa. Dia tinggal dengan manusia yang bejat. Dia tinggal bersama dengan manusia yang berontak kepada Allah.
Ia melakukan hal itu agar ia dapat melayani manusia dan mati bagi mereka. Itulah sebabnya namanya diberi Immanuel, Allah yang berserta kita. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita menyambut hari Krismas, biarlah kita mengerti, itulah saatnya kita menunjukkan kesatuan kita, kerukunan kita, setia kawan kita, kesatuan kita dengan seisi keluarga kita, dengan saudara kita, dengan jemaat Tuhan yang ada, bahkan dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa Yesus yang telah lahir ke dalam dunia ini tidak mempertahankan kedudukannya sebagai seorang anak raja, sebagai Allah yang kudus, tetapi rela datang menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama dengan manusia yang berdosa. Dan inilah perkara yang perlu kita lakukan di dalam kita menyambut hari Krismas. Biarlah kiranya kita menjemput saudara-saudari kita atau kawan-kawan kita yang tidak mengenal Tuhan untuk merayakan Krismas bersama dengan keluarga kita atau dengan diri kita. Supaya mereka melihat, wah, itu adalah Krismas sebenarnya. Yang ketiga, di dalam kita menyambut hari Krismas pada tahun ini, biarlah kita melakukannya dengan penuh kesederhanaan. Daripada Lukas pasal yang kedua ayat yang keempat dan keenam berkata, Yusuf berangkat dari Nazaret di Galilea lalu pergi ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Yusuf pergi ke sana karena dia keturunan Raja Daud. Dia mendaftarkan diri bersama-sama Maria, tunangnya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah masanya bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak laki, anaknya yang sulung. Dan anak itu dibendungnya lalu diletakkan di dalam palung karena mereka tidak mendapat tempat untuk menumpang. Ini berbicara tentang tempat kelahiran Yesus. Sangat sederhana. Anak Allah yang kudus lahir bukan di ibu kota Yerusalem, bukan di ibu kota Israel, yaitu kota Yerusalem, atau di ibu kota Kekaisaran Romawi, yaitu di Rom. Namun dilahirkan di kota yang sangat kecil, yaitu Bethlehem. Dia juga tidak dilahirkan di istana, namun di dalam kandang binatang dan dibaringkan di dalam tempat ternakan makan. Tidak juga dia dilahirkan di dalam keluarga yang bangsawan atau raja, juga tidak dilahirkan di dalam keluarga yang kaya, tetapi dia dilahirkan di dalam keluarga yang sangat sederhana, Yusuf dan Maria. Karena Yusuf adalah seorang tukang kayu. Yesus lahir dengan sangat sederhana. Kelahirannya bukan diberitahu kepada raja, kepada orang ternama, namun kepada orang yang sangat sederhana, yaitu para gembala domba. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini sangat sederhana, namun pribadi yang dilahir itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu adalah sang juru selamat dunia. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita patut merayakan, menyambutkan hari Krismas itu secara sederhana, bukan dengan kemewahan, sebab peristiwa Krismas yang pertama pun sungguh sederhana. Ya, bukan berarti saya katakan, oh salah membeli baju baru, oh salah menghiasi rumah kita dengan perhiasan gereja, oh salah. Tak. Jangan perayaan Krismas itu hilang daripada usaha kita melakukan yang sedemikian rupa. Tetapi biarlah kita melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Sangat sederhana. Yang kita utamakan,
Yesus lahir ke dalam dunia ini. Walaupun sangat sederhana, kehadirannya itu sangat luar biasa, sangat berarti, sangat besar. Dan biarlah kita menyambut Krismas apa adanya kita. Ya. Jangan lihat, oh orang lain begini-begini dia, oh saya pun mau betul. Oh akhirnya kita susah. Biarlah di malam masa yang seperti ini, apapun keadaan yang ada, kemampuan keberadaan kita, biarlah kita bersama-sama menyambut Krismas itu. Yang ketiga di sini Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kita lihat dasarkan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 itu. Di mana berita yang disampaikan oleh malaikat itu berkata, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, aku datang membawa berita baik untuk kamu. Berita yang akan menggembirakan semua orang. Berbicara tentang universal. Universal berarti itu adalah umum. Berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Hadirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Dia dilahir bukan hanya untuk bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi ia datang untuk seisi dunia ini. Dan inilah yang harus kita pahami. Di dalam kita merayakan Krismas, ianya adalah berbicara tentang datang di Yesus ke dalam dunia ini. Untuk seisi dunia ini. Bukan dikatakan, oh saya datang untuk orang Kristen. Tidak. Dia telah datang untuk seisi dunia ini. Sehingga di dalam ayat yang telah saya sebutkan tadi. Yohanes 3:16 itu. Sehingga kalimat yang berkata oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti hadirnya Yesus ke dalam dunia ini. Ia untuk seisi dunia ini. Itu maksudnya universal. Hal ini hanya kita dapat lihat. Di dalam berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Yang sedang berada di padang Efrata. Hal ini juga nyata. Daripada orang Majus yang datang dari timur. Walaupun mereka bukan orang Israel atau bangsa Israel atau bukan bangsa yang terpilih. Tetapi mereka datang dari negeri mereka untuk menyembah juru selamat yang baru lahir itu. Mereka datang bukan dengan inisiatif mereka sendiri. Tetapi karena dituntun oleh Allah sendiri. Melalui satu bintang yang ajaib di langit. Hal ini menunjukkan kepada saya dan Anda bahwa Allah bermaksud kelahiran Yesus ke dalam dunia ini lebih 2000 tahun yang sudah lalu adalah untuk segala bangsa. Termasuk bangsa-bangsa yang tak mengenal Tuhan. Jadi Kristus diberikan oleh Allah bukan hanya untuk orang Israel saja sebagai bangsa yang terpilih, tetapi kepada semua bangsa di bumi ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai umat Tuhan yang mengalami dan menikmati kasih berkat anugerah Tuhan ini, marilah kita bersama-sama merayakan Krismas. Biarlah kita dapat mengundang setiap orang untuk menerima dan menikmati kasih Kristus yang kita nikmati pada perayaan Krismas ini lewat kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan, yang ingin mendengar berita baik tentang kelahiran Yesus itu, kongsikan itu, berikanlah itu kepada mereka, karena Yesus juga lahir untuk mereka. Yang keseterusnya, di dalam kita merayakan hari Krismas, itu berbicara tentang sukacita yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, malaikat itu berkata, jangan takut, aku datang membawa berita baik untuk kamu. Inilah yang membawa sukacita yang besar. Walaupun pada mulanya keadaan para gembala yang ada di padang Efrata itu takut. Oleh karena itu adalah kali pertama mereka melihatkan mukjizat atau perkara yang luar biasa itu.
Mereka adalah orang yang sederhana, bukan para imam, bukan ahli Taurat yang senantiasa melihat atau merenungkan kitab Taurat, tetapi mereka itu adalah orang yang terpinggir, yang hanya tinggal di padang menjaga kawanan ternakan mereka. Tetapi berita itu datang kepada mereka, sehingga waktu mereka menerima berita itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka sangat terkejut. Mereka sangat terkejut. Namun demikian, di dalam peristiwa itu ternyata benar kelahiran Yesus ke dalam dunia ini membawa sukacita. Sehingga saat mereka melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat itu, di dalam ayat yang ke-13 dan 14 itu berkata, tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat surga yang memuji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi, dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah di dalam kita menyambut hari Krismas pada tahun ini, kita melakukannya dengan penuh sukacita. Oleh karena kita menerima Sang Juru Selamat dunia ini, jangan ianya menjadi satu perayaan yang hanya diperlakukan dengan sesuka-sukanya, dengan berpesta-pesta dengan cara yang tidak benar. Tetapi biarlah kita memiliki satu sukacita yang benar, lahir daripada damai sejahtera Tuhan yang kita terima lewat kita menyerah hidup kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan sukacita itulah sukacita yang diperlukan oleh dunia pada saat ini, yang menyatakan Kristus benar, Ia adalah Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya para bala tentara surgawi yang bersukacita dengan nyanyian pujian mereka saat peristiwa Krismas. Selain para malaikat itu juga, orang-orang yang benar-benar mengalami mukjizat kelahiran Yesus di dalam hidup mereka, di dalam diri mereka, yang menimbulkan sukacita, yang melenyapkan segala tekanan masalah itu, mereka juga bersukacita. Bahkan Maria sendiri, dia memuji-muji Tuhan karena ia sedang mengandung Sang Juru Selamat. Selain daripada itu, Zakaria, ia juga bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya oleh karena istrinya pun melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis, tetapi karena Yesus Sang Juru Selamat, dunia pun dilahir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini sungguh luar biasa. Di dalam peristiwa kelahiran Yesus, banyak orang yang bersukacita. Oleh karena itu adalah satu hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Bagi seorang yang bernama Simeon, di dalam pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat yang 30 itu, mengatakan bahwa saat masa Yesus tiba untuk diberikan nama sesuai dengan adat orang Yahudi, Simeon pada waktu dia mengambil anak itu lalu mendukungnya sambil memuji Allah. Sekarang ya Tuhan, Engkau telah menepati janjimu. Biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram. Dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang datang daripadamu, penyelamat yang telah Engkau sediakan di hadapan semua bangsa, bagaikan cahaya yang menunjukkan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan cahaya yang mendatangkan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Inilah pujian Simeon, karena dia telah diperingatkan sebelum dia melihat dengan matanya sendiri Sang Juru Selamat itu dia takkan mati. Dalam ayat sebelumnya, sewaktu dia sedang memegang bayi itu, Yesus itu, dia katakan, Tuhan, sekarang katanya, biarlah aku meninggal dengan tentram. Pujiannya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, umat Tuhan yang mengenal Tuhan sebagai Sang Juru Selamat kita, kita patut bersukacita di hari Krismas.
dengan memuji-muji Tuhan yang berkenan datang ke dunia dan tinggal di antara manusia dan menyelamatkan kita dari dosa. Biarlah saat ini masa kita merayakan Krismas, pujian yang lahir daripada hati yang benar, yang ikhlas memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jangan terikut-ikut dengan cara dunia merayakan Krismas. Yang keseterusnya, di dalam kita merayakan Krismas, kita harus sadar bahwa itulah hari penggenapan. Saat penggenapan. Berbicara tentang penggenapan, ia pasti menjurus kepada satu perjanjian. Di dalam kita melakukan apa yang telah dijanjikan, kita katakan sudah genap. Ya. Para nabi telah bernubuat berulang-ulang dalam beberapa ribu tahun sebelum kedatangan Yesus ke dunia ini. Dan benar, dia telah lahir di dalam dunia ini, menggenapi segala nubuatan para nabi. Tuhan Yesus bukan saja dilahirkan di dalam dunia ini sedemikian rupa, tetapi ia membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang berpegang kepada janjinya. Dia adalah Allah yang tidak berdusta. Dia adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya. Di dalam peristiwa, pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, jelas di dalam ayat yang ke-15 Kejadian itu, Allah berfirman bahwa seorang keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis ini. Dan kelahiran Yesus itu menggenapi janji Allah itu. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hal ini menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia di dalam janjinya. Banyak peristiwa-peristiwa telah digenapi olehnya. Dan ada juga perkara yang perlu kita berpegang teguh tentang janjinya, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah di dalam kita merayakan hari Krismas, marilah kita diingatkan untuk tetap percaya bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Apapun yang telah Dia janjikan, itu pasti digenapi. Kasih setia Allah yang tidak pernah berubah bagi saya dan Anda harus kita pegang. Janji kedatangannya yang kedua kali itu harus kita pegang, karena ia pasti digenapi. Dalam kita menyadari bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia dengan janjinya, biarlah kita senantiasa mempersiapkan diri kita. Peristiwa kelahiran Yesus ke dalam dunia ini menyatakan, memperingatkan saya dan Anda, Allah itu setia dengan janji-janjinya. Yang terakhir, pada pagi hari ini saya ingin dan rindu sebagai hamba Tuhan mengajak semua kita sebagai umatnya. Di dalam kita merayakan Krismas, biarlah kita menyadari itulah saat kemenangan terjadi bagi umat-umat Tuhan. Melalui kelahiran Yesus lebih 2000 tahun yang lalu, maka kesudahan iblis dan kejahatannya semakin dekat. Manusia telah dibebaskan dari dosanya lewat kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, karena Dia telah mati di atas kayu salib menggantikan saya dan Anda. Melalui peristiwa kelahiran Yesus ke dalam dunia ini yang kita rayakan hari Krismas itu, orang berdosa beroleh kemenangan. Kuasa iblis telah dihancurkan. Melalui Krismas, Allah telah melawat umatnya dan memberikan kemenangan dan keadilan bagi umat-umat yang Ia kasihi. Lukas pasal 1 ayat 50 sampai 54.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan ketidakadilan. Namun kita sangat bersyukur. Kita menjadi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dilahirkan di dalam hati kita. Kita menjadi umat yang dikatakan umat yang lebih daripada pemenang. Itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Bukan oleh karena gagah perkasanya kita, tetapi oleh karena Yesus yang ada dalam diri kita itu. Yang menjadi Sang Juru Selamat kita itu, yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan atau melaksanakan hidup kita. Walaupun berhadapan dengan rintangan, tentangan, masalah, dan godaan. Kita tetap berjalan maju oleh karena melalui kelahiran Yesus ke dalam dunia ini berbicara bahwa kita adalah umat pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Christmas sudah tentunya berbicara atau memperingatkan kita untuk bangkit dari kekalahan dan terus berjuang di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita telah diberikan kemenangan dalam hal melawankan iblis, musuh kita itu. Mengalahkan kuasa dosa serta berbagai kegagalan dan penderitaan hidup kita. Bangkitlah. Biarlah kita menjadi umat pemenang pada masa ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita menyambut hari Christmas pada tahun ini, biarlah kita bersama-sama memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia dengan benar, karena Ianya berbicara tentang perkara yang sangat indah, yang luar biasa. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, menggenapi segala janjinya, membawa berita damai sejahtera untuk seisi dunia ini. Bahkan itu adalah satu perkara yang membuatkan kita bersemangat terus memuliakan nama Tuhan. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang Yesus Kristus kasihi, biarlah perayaan Christmas pada tahun ini merupakan satu perayaan yang sangat bermakna bagi kita. Walaupun kita menyambutnya dengan sederhana. Karena lahirnya Yesus ke dalam dunia ini pada tahun-tahun yang sudah berlalu. Dia lahir di tempat yang sederhana. Biarlah kita memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, membawakan berita sukacita itu ke dunia ini, dimanapun kita menyambut hari Christmas. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami di surga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena hari ini kami diperingatkan oleh-Mu tentang makna sebenarnya kelahiran Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Di dalam kami merayakan hari kelahiran Yesus Kristus pada tahun ini, biarlah kami benar-benar mengerti peristiwa sebenarnya yang terjadi pada hari itu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, bagi jemaat-Mu yang punya kesempatan merayakan hari Christmas, biarlah mereka melakukannya Tuhan dengan penuh kesederhanaan serta melakukan tanggung jawab mereka untuk memberita dan membawakan berita sukacita itu kepada dunia atau manusia yang belum mengalaminya. Biarlah mereka Tuhan terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena berkat sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami melalui kelahiran anak tunggal-Mu Yesus Kristus. Dan itulah berita yang harus kami bawa kepada dunia ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa sekali lagi, menempatkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam kami menyambutkan hari Christmas, biarlah Engkau menuntun, memimpin, menyertai dan menaungi jemaat-Mu
di dalam kuasa dan darah Yesus Kristus. Agar segala halangan rintangan datang daripada kuasa dunia, kuasa iblis dengan cara apapun tidak dapat menyentuhkan mereka. Dalam perjalanan mereka, balik ke tempat mereka atau mengunjungi keluarga mereka, Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap pribadi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, jauhkan mereka dari sentuhan jangkitan virus COVID-19 ini. Berkati jemaat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami dalam usaha pekerjaan dan usaha jemaat-Mu pada tahun ini, dalam bulan ini dan minggu yang telah lalu, sehingga mereka dapat persembahkan persembahan mereka yang terbaik hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati apapun persembahan yang telah mereka persembahkan. Engkau terus berkati mereka dalam segala keperluan mereka, usaha mereka Tuhan. Penjagaan mereka, kebun ladang mereka Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah berkat sukacita, damai sejahtera dan penyertaan-Mu senantiasa dinikmati dan dirasai oleh umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Baik, sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan, dan sebelum kita beredar dari tempat ini, kita lihat dan dengar apa perkara yang perlu kita perhatikan pada hari ini dalam berita gereja kita. Pihak gereja ingin memaklumkan bahwa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard Pengiran, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Sumbangan berjumlah RM10 setahun bagi pelayanan pusat untuk tahun 2020 masih dibuka. Sila buat pembayaran anda di pejabat gereja BEM Pelita. Kami di BEM Pelita juga ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Disember ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Pihak gereja mengadakan jualan amal untuk bangunan gereja baru BN Cornerstone Senadin. Kami akan membuat penjualan mug yang berharga RM30. Jualan amal ini juga menjual biskut dan keropok. Jika ada sebarang pertanyaan tentang penjualan ini, sila hubungi Saudari Chongo dan Saudari Elizabeth Balan. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Selamat Hari Natal. Kami ingin mengumumkan upacara Hari Natal yaitu pada Jumaat minggu depan. Ia akan bermula pada pukul 9 pagi dan servis ini akan bergabung dengan servis English. Pastor Libat akan membawa servis sebagai pengkhotbah, diiringi oleh Pastor Jonathan sebagai pentafsir. Oke, baik, terima kasih. Ya, harap maklum bahwa kita merayakan atau menyambut hari Christmas pada 25 hari bulan, jatuh pada hari Jumaat ya, pukul 9 pagi. Dan maklumkan kepada ahli keluarga, saudara kita yang tak sempat hadir, gereja kita dibuka untuk merayakan hari Christmas. Sekian, Tuhan berkati, jumpa pada 25 hari bulan, pukul 9 pagi. Tuhan berkati.